ketika kita belajar satu buku fikih atau bukan satu buku, satu mazhab, buku dalam satu mazhab. Ya kita waktu itu mungkin belum membandingkannya. Hanya ikut dalil yang disebutkan dalam mazhab tersebut. Lalu kita belajar pula mazhab Imam Malik. Belajar pula mazhab Imam Abu Hanifah. Belajar pula mazhab Imam Ahmad. Nah, kita disebutkan dalam teori belajar kita, pendapat Imam Ahmad begini, Abu Hanifah begini, Syafi'i begini, Malik begini. Dalilnya ini. Dalilnya ini. Selesai. Lalu dalil ini dikomparasikan, dibandingkan, muqaranatu al-mazahib. Maka kita temukan sesuai yang kita pelajari dari mereka juga. Jelas tuh, dari mereka juga. Berarti Imam Syafi'i katakan bila sahih hadisnya tinggalkan pendapat saya. Malik juga pesan seperti itu. Nah, dalam masalah ini kita temukan misalnya seluruh dalil mereka sahih misalnya. Lalu kita kembalikan ke zaman awal. Zaman Nabi SAW. Ternyata yang dilaksanakan, yang dekat kepadanya, ternyata pendapat Imam Asy-Syafi'i persis seperti yang diaplikasikan di zaman as-salaf. Walaupun dalil yang lain memungkinkan secara akli, secara teoritis, ijtihad, tapi dalil ini lebih kuat. Dari sisi ini kita kuatkan. Ini yang dilaksanakan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, para tabi'in, al-qurunul mufaddalah, generasi terbaik. Maka sisi ini menguatkan kita memilih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bukan seperti yang disangkakan sebagian, kalau gitu nanti antum pilih yang paling ringan. Antum itu bukan kita. Kita pilih justru yang paling rumit. Coba kita. Antum suka musik enggak? Jujur akhirnya. Ya bukan sekarang, bukan iman bicara tentang syahwat kita. Suka apa enggak? Enggak jujur, belum tegas. Iya, saya aja lah ngaku. Enggak suka? Suka, alhamdulillah. Ada yang enggak suka? Ada yang enggak suka? Nunjuk tangan yang enggak suka. Biar saya bikin suka. Bukti sukanya dulu sebelum kita mantap dengan iman ini, ada orang berlagu di pasar tuh tanpa terasa kaki bergetar-getar gini. Iya dah? Iya, Pak. Udah lama. Ini sejarah ini. Makanya kita akan mati-matian membelanya. Musik Islami. Berat itu akhi meninggalkannya. Berat, luar biasa. Apalagi kita di samping kiri kanan rumah tetangga semuanya pakai musik. Iya kan? Ingat pula lagu-lagu lama nostalgia di masa dulu. Iya tak? Tapi berat. Kita milih yang berat, bukan milih yang menurut hawa kita. Antum barangkali yang milih menurut hawa itu. Misalnya, masalah isbal, khilaf ulama misalnya. Ibah, ya berat kan? Ada yang mengatakan wajib isbal, ya. Haram, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Ada yang mengatakan haram bila sombong. Mana yang paling berat? Yang haram. Kita pilih yang itu, antum pilih yang paling yang ringan, yaitu enggak apa-apa. Isbal enggak masalah, enggak isbal pun enggak masalah. Kan lebih ringan kan? Kalau enggak, kita pilih yang paling, karena yang diamalkan Nabi dalam masalah ini, Nabi tak pernah isbal. Dan justru beliau menegur siapapun yang terlihat olehnya isbal. Dia enggak tanya dulu, kamu sombong enggak? Enggak ada dia tanya. Enggak ada dia tanya, kamu sombong enggak? Kalau enggak sombong, teruskan. Ya tak? Makanya dalil ketika Imam Abu Bakar radhiyallahu ta'ala katakan tidak dikatakan sombong, karena dia bilang saya awalnya tidak isbal, cuman melorot. Maka karena melorotnya tidak dihukum, karena tidak sengaja. Maka disebut oleh Nabi tidak sombong. Jelas tuh? Kita pilih yang berat, Bang. Salat berjamaah, hukumnya apa? Kepilihnya yang wajib gitu, yang berat dipilihnya. Padahal ada mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan sunat muakkad secara personal, individual, tapi secara secara kolektif, secara jamaah
fardu kifayah. Kalau sekampung itu tidak ada jemaah dosa semuanya itu. Lebih fardu daripada sholat jenazah. Sholat berjemaah itu. Ini yang sampai ke kita kan hanya bahwa Imam Syafi'i fardu sunat muakkad. Lupa menyampaikan bahwa secara kolektif wajib kifayah. Oke, kita pilih yang mana? Wajib. Yang berat apa yang ringan? Berat. Alhamdulillah. Jadi kalau muslimin dan muslimat, jangan antum bilang kita pilih yang ringan-ringan, tidak. Jadi alasan untuk mewajibkan ikut dalam satu mazhab ini alasan yang dibuat-buat sesuai dengan kenyataan. Jelas? Jadi kita belajar memang melalui ulama, betul. Tidak salah itu. Tidak ada kita jadi berilmu kecuali melalui para ulama. Kalau ada yang mengklaim bisa berilmu tanpa belajar, berarti bohong tadi. Ketemu Nabi sendiri langsung kan? Nggak pernah belajar tiba-tiba ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam.